Selamat pagi, sampai jumpa di channel Sejarah Hidrogeografi. Kita sekarang ada di Besi, khususnya di Camp Ledok Gintung ya, dekat Ciater. Hari ini kita bahas struktur ekosistem sungai, yang sebelumnya kita bahas pengantar ekosistem itu apa, dan kemudian sekilas tentang danau. Jadi ke depan kita akan makin detail membahas tentang sungai dari sisi ekosistem. Silakan disimak. Oke, sebelum kita membahas tentang ekosistem sungai, kita melihat dulu ya klasifikasi ekosistem ya. Ekosistem secara umum itu ada 3. Ekosistem darat atau terestrial, yang kedua ekosistem laut atau ekosistem air, yang ketiga itu ekosistem air tawar. Nah, ekosistem air tawar ini ada danau yang kita bahas kemarin, ada juga terkait sungai ya, yang paling luas ini sungai. Nah, di antara 3 ekosistem itu, ekosistem sungai ini sebenarnya paling sedikit areanya, 3% dari seluruh semua ekosistem, cuman dia paling rentan, paling rawan karena sangat mempengaruhi terhadap kehidupan manusia. Dan ekosistem ini berperan penting dalam evolusi kehidupan manusia, karena dan organisme yang lain, karena organisme ya, dan manusia itu membutuhkan baik terestrial maupun air yang seimbang. Jadi akhirnya sungai ini mempunyai peran yang sangat besar terhadap perkembangan dan kehidupan manusia. Adapun bentuk atau struktur dari ekosistem sungai ini bisa dilihat dari 3 sisi gitu, dan biasanya bidang ilmu itu melihat sisi-sisi yang berbeda ini gitu. Kemudian menciptakan istilah-istilah yang juga berbeda, makanya kemudian pendekatan transdisiplin dan intradisiplin itu penting. Interdisiplin itu karena untuk menyatukan bahasa biar komunikasi antar keilmuan dan masyarakat itu bisa saling terpahami. Jadi dari 3 sisi ini yang paling biasanya dikenal itu dari sisi memanjang ya. Jadi kalau di sisi memanjang, sungai itu dibagi beberapa zona. Paling sederhananya itu kalau masyarakat biasanya 2 ya, hulu sama hilir. Tapi kalau biasanya keilmuan itu ada zona hulu, zona atau zona produksi atau zona tangkapan, kemudian zona tengah atau zona pengangkutan atau zona transportasi, atau zona di mana sedimen itu setara ya dengan erosi gitu. Yang terakhir, yang paling ujung, yang biasa disebut muara atau hilir, itu zona konsumsi, zona yang sering dimanfaatkan oleh kehidupan banyak manusia. Nah, itu dari sisi sudut dimensi memanjang ya. Kalau dimensi melebar atau memotong, itu ada zona kanal atau yang ada airnya, itu saluran yang ada airnya, dan zona riparian atau zona tepi sungai atau river bank, zona pinggiran. Ini juga mempengaruhi terhadap kualitas dari saluran sungai itu. Nah, ada bidang lain yang melihat dari sisi jenjang atau hierarki, atau dari sisi sudut pandang burung gitu ya. Biasanya ilmu bidang kebumian yang melihat ini
khususnya geografi, itu melihat dari sisi das atau watershed ya, daerah aliran sungai, itu zona yang paling luas atau zona basin atau cekungan yang menangkap semua curah hujan menjadi kemudian disatukan menjadi satu aliran dalam satu kesatuan, itu namanya das. Yang di bawahnya kemudian zona iradi yang di bawahnya kemudian disebut landscape. Landscape ini kumpulan dari unit-unit bentuk lahan yang biasanya orang awam juga melihatnya dari sisi landscape ya, atau bentang alam yang dibentuk atau bentang lahan yang dibentuk. Jadi gunung, lembah, dataran rendah itu landscape. Itu biasanya dari si masyarakat awam melihat sesuatu dari sisi landscape. Di bawah landscape itu ada ridge, sebenarnya di bawah ridge ada kemudian bentuk lahan atau unit geomorfologi, ada bukit, ada lembah, nah ada danau kemarin, termasuk ada sungai, ada ril, ada jalur dan sebagainya, itu anak sungai dan sebagainya, itu bagian dari bentuk lahan, unit ini bentuk lahan. Nah, di bawahnya lagi yang lebih spesifik itu zona habitat atau zona hidrolik ya, unit hidrolik. Nah, zona ini yang kemudian akan kita jadikan sebagai unit analisis untuk melihat secara mendetail bagaimana fungsi ekosistem dalam unit-unit spesifik ini di dalam suatu sistem sungai itu mempengaruhi secara keseluruhan. Sebagai contoh, kita sekarang ada di anak sungai ya, kalau dalam bahasa unit geomorfologi itu disebut erosi jalur. Di atas erosi jalur itu, di atasnya lagi ada erosi permukaan ya. Jadi di paling atas itu erosi permukaan, kemudian erosi jalur, kemudian erosi parit. Ini secara klasifikasi bisa berbeda-beda, tapi biasanya kalau sebesar 5 meter seperti yang ada di depan itu, ini kemarin saya ukur 3 meter dengan kedalaman 30 cm, ini masih kayaknya masih kategori dalam unit erosi parit ya. Ini saling bertemu yang disebut muara. Nah, bagaimana kualitas dari setiap jalur parit ini yang ada di daerah hulu atau di daerah tangkapan ini bisa terjaga, itu menjadi tugas dari kajian ekosistem sungai. Karena dari kualitas hulu ini akan mempengaruhi baik itu di area zona pengangkutan dan zona hilir ya, zona muara. Kerusakan yang ada di zona hulu akan mempengaruhi semuanya. Nah, bagaimana menjaga habitat, menjaga vegetasi, menjaga kualitas dari zona tangkapan ini menjadi tugas bersama hampir semua bidang untuk merawat, karena ini akan mempengaruhi dengan tingkat kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat, tingkat kualitas nutrisi untuk pertanian, kualitas nutrisi ini dibawa oleh sedimen ya, yang akan mempengaruhi tingkat kualitas dari kesuburan tanaman yang ada di zona-zona yang lain. Mungkin itu saja pembahasan kita. Ke depan kita akan lebih detail lagi membahas satu persatu tentang ekosistem sungai. Sekian, sampai jumpa.